Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu tanggal 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 September 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari Kitabu Al-Jami' dari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Kitab Bulughul Maram, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaallah di hari Kamis tanggal 4 September insyaallah saya akan mengisi webinar kajian online bersama dengan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal hafizahullah dengan tema manajemen konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Manajemen konflik dalam rumah tangga. Karena acaranya online dan menggunakan Zoom, sehingga pesertanya terbatas. Bagi yang pengen ikut bisa mendaftarkan dirinya. Tapi di kajian ini insya Allah nanti di akhir kajian saya akan menyampaikan mungkin 2 pertanyaan, ya. Yang bisa menjawab pertanyaan itu maka dia bisa ikut tanpa mendaftar. Ya, saya akan daftarkan. Ya, berarti harus apa? Harus fokus. Setelah fokus, jawab, dan jawabnya benar. Ya, 2 slot. Ya, yang nggak terpilih daftar. Kalau nggak pengen daftar, jawab pertanyaan. Berapa pertanyaan? 2. Insya Allah. Baik. Terakhir kita membahas hadis nomor berapa? Hadis nomor 74. Malam hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 75 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sinten? Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mempermalukan saudaranya atas dosa yang dia kerjakan, barang siapa mempermalukan saudaranya atas dosa yang dia kerjakan, si A mempermalukan si B. Kenapa? Karena si B melakukan sebuah dosa. Lam yamut hatta ya'malah, maka si A tidak akan mati kecuali setelah melakukan dosa yang sama. Dosa yang sama maksudnya dosa yang dilakukan oleh si B. Saya ulangi, barang siapa mempermalukan saudaranya, merendahkan, mencela, mendiskreditkan saudaranya atas perbuatan dosa yang dilakukan, maka Allah akan memberikan hukuman kepada si A melakukan dosa yang sama sebelum meninggalnya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini hasan. Wa sanaduhu munqati'. Kata Ibnu Hajar sanadnya terputus. Hari ini kita belum akan mengkaji kandungan dari hadis tersebut. Hari ini kita hanya akan membahas biografi sahabat yang meriwayatkannya. Sinten wau? Mu'adz. Karena beliau belum pernah kita bahas biografinya selama ini. Dan baru muncul nama ini hari ini. Maka kita akan awali satu pertemuan ini hanya untuk mengkaji biografinya sinten? Mu'adz. Mu'adz adalah sosok pemuda. Sosok apa? Pemuda. Anak muda yang sangat dihormati dan sangat diseniorkan. Padahal anak muda. Berarti Mu'adz ini diseniorkan karena apanya? Karena ilmunya. Bukan karena usianya. Bahkan nanti kita akan bacakan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Mu'adz adalah pemimpinnya para ulama di akhirat. Padahal usianya sangat muda. Nanti kita akan jelaskan beliau wafat di usia berapa, masuk Islam di usia berapa, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana orang ini dalam usia yang sangat singkat bisa mencapai prestasi yang luar biasa, yang kita ini seujung kukunya pun nggak sampai kepada prestasi itu. Mari kita bahas pertama kali dengan namanya terlebih dahulu. Beliau bernama Mu'adz. Nama ayahnya Jabal. Nama kakeknya Amr. Nama buyutnya Aus.
Berarti Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kita ulangi, sinten? Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Ketika kita mendengar kata Aus, berarti Mu'adz dari mana? Mekah apa Madinah? Sedang sepi. Mekah apa Madinah? Madinah. Kan di Madinah ada dua suku besar. Suku apa? Aus sama suku Khazraj. Makanya kita sering mendengar Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Kenapa? Al-Ansari. Maksudnya dari golongan apa? Ansar. Mu'adz ini terlahir 18 tahun sebelum hijrah. Kapan? 18 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, berapa umurnya? 18. Dan saat itulah Mu'adz masuk Islam. Masuk Islam di usia yang sangat muda. Berapa tahun? 18 tahun. Beliau semuda itu seluruh pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya beliau hadiri. Tidak ada satu pertempuran pun yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Mu'adz ikut. Dan ini menunjukkan bahwa usia muda bukan merupakan halangan untuk taat kepada Allah. Usia muda bukan penghalang untuk mengukir amalan-amalan besar, untuk mencapai sebuah prestasi yang dicatat di dalam sejarah. Contohnya sinten? Mu'adz. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan muda foya-foya, tua apa? Kaya raya, mati surganya siapa? Jadi jangan kita terbawa slogan-slogan yang nggak jelas juntrungnya. Jangan. Orang ngaji mas sinom lah. Terus ngenteni apa? Pensiun itu. Pensiun itu orang bisa ngapa-ngapa. Nauzubillah min. Nggak ada. Jadi usia muda itu bukan halangan untuk mengukir prestasi-prestasi besar. Bukan halangan untuk menorehkan amal-amal besar. Contohnya adalah Mu'adz. Mu'adz bin Jabal itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanad hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Abu Tahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangan Mu'adz dan beliau berkata, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbu, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbu. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Siapa yang mengucapkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada beliau? Ya karena prestasinya Mu'adz.
karena kesolehannya Mu'adz, karena ketekunannya Mu'adz di dalam belajar, sampai beliau di usia muda itu sudah dipercaya untuk menjadi da'inya Rasulullah SAW. Diutus untuk dakwah ke Yaman. Kemana? Ke Yaman. Setelah peristiwa perang Tabuk, nanti saya akan ceritakan kisahnya lebih lengkap. Berarti kalau perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, sedangkan Mu'adz itu ketika Nabi hijrah usia 18 tahun, berarti saat dikirim usianya baru pinten? Sekitar 27 tahunan. Bahkan belum genap 30 tahun. Sudah dipercaya oleh Nabi SAW untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan nanti kita akan ceritakan kisahnya. Bagaimana Nabi SAW melepas kepergian siapa? Mu'adz. Fisik Mu'adz, disebutkan oleh para ahli sejarah, Mu'adz itu orangnya tinggi, ganteng, kulitnya putih, rambutnya ikal, alisnya tebal, dan tubuhnya berisi, dan sangat santun serta dermawan. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kedermawanan beliau. Tubuhnya apa? Tinggi, wajahnya tampan, kulitnya putih, rambutnya ikal, alisnya tebal, ya. Tubuhnya berisi, orangnya sangat santun dan dermawan. Tidak pernah menolak permintaan orang. Ini adalah ciri-ciri apa? Fisiknya. Mari kita lihat bagaimana beliau berguru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi akan hijrah, menjelang hijrah, ada peristiwa namanya Bai'at Aqabah. Bai'at yang pertama, bai'at yang kedua. Bai'at yang pertama sekitar 13-an orang, sekian belas orang. Bai'at yang kedua sekitar 70-an orang. Mu'adz termasuk yang 70 orang itu. Datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah. Di Mekah, ya, di musim haji. Kemudian 70 orang itu mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan janji setia. Dan mereka memberikan jaminan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau hijrah kemana? Ke Madinah, maka mereka siap untuk memberikan tempat yang nyaman, yang kondusif untuk menyebarkan dakwah Islam. Salah satu di antara 70 orang itu adalah seorang anak muda yang usianya baru 18 tahun. Sinten? Mu'adz. Maka begitu kejadian, Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW untuk hijrah di tahun berapa? Tahun berapa? Hah? Tahun 1 lah. Dia pada ngantuk apa? 1 Hijriah. Kita kan tahunnya tahun apa? Hijriah. Berarti beliau hijrah di tahun 1 Hijriah. Begitu Nabi SAW hijrah, maka Mu'adz nempel terus Nabi SAW. Itu yang diistilahkan dengan mulazamah. Kenapa? Mulazamah. Mulazamah itu adalah senantiasa nempel, berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW di Madinah ataupun ketika beliau sedang safar. Makanya tadi kita ceritakan di awal bahwa Mu'adz nggak pernah ketinggalan berangkat jihad. Jadi kemanapun Nabi SAW memimpin pertempuran, maka Mu'adz selalu
mengikuti beliau. Untuk apa? Untuk menyerap ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Mu'adz sampai level beliau menjadi sosok yang paling ngerti tentang halal haram. Nanti akan kita sampaikan hadis Nabi SAW. Dan sampai beliau menjadi salah satu dari segelintir orang sahabat Nabi SAW yang direkomendasikan oleh Nabi SAW bagi para sahabat yang pengen belajar Quran dari Mu'adz. Nanti kita akan sebutkan namanya siapa saja. Dan beliau juga dipercaya untuk dakwah ke luar negeri. Ya. Kemana tadi? Ke Yaman. Oke. Rasulullah SAW saking dekatnya sama Mu'adz, maka beliau SAW kerap memberikan nasihat spesial khusus kepada Mu'adz. Kemudian oleh Mu'adz disampaikan kepada umat. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya Mu'adz. Thumma qala, kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihatnya. Ini salah satu metode Rasul SAW agar nasihatnya diingat. Ada sentuhan kasih sayang. Diapain? Digandeng. Pada kesempatan yang lain Nabi SAW menempukkan kedua tangannya di pundak sosok yang akan dinasihati. Jadi salah satu cara agar nasihat itu didengar, disimak dengan baik. Ya. Nabi saat itu menggandeng tangannya Mu'adz. Nggak cukup sampai di situ. Nabi kembali mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Dan ini juga salah satu trik supaya nasihat didengar. Bahwa apa yang akan saya sampaikan kepadamu wahai Mu'adz adalah bukti cintaku kepadamu. Faqala lahu Mu'adz, maka Mu'adz pun menjawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbu. Aku pun juga wahai Rasul sangat cinta kepadamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin antaqul. Setiap akhir salat jangan pernah engkau lupa, jangan pernah engkau tinggalkan doa berikut ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Ini adalah kedekatan Rasul SAW kepada sinten? Kepada Mu'adz. Itu Rasul SAW yang menyampaikan. Ada kalanya Mu'adz yang menggali dari Rasul SAW. Jadi tadi Rasul SAW berinisiatif kasih nasihat kepada sinten? Mu'adz. Di lain kesempatan Mu'adz yang minta kepada Nabi SAW. Sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhum, anna Mu'adz bin Jabalin arada safaran. Ketika Mu'adz pengen bepergian, pengen safar, maka beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah awsini. Wahai Rasul,
sampaikanlah wasiat kepadaku. Jadi Mu'adz berinisiatif minta apa? Nasihat sebelum bepergian. Ya. Jadi kalau antum mau bepergian, ya jangan cuma minta sangu. Ya, orang jaluk apa? Duit. Ya. Pak, Bu, mohon sangunya. Mohon nasihatnya. Mohon nasihat. Itu yang dilakukan oleh sinten? Mu'adz kepada Rasul SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun menyampaikan nasihatnya, u'budillaha wa la tusyrik bihi syai'a. Wahai Mu'adz, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Ini pesan yang paling penting terkait dengan akidah. Kemudian qala ya Rasulullah zidni, wahai Rasul, tambahkan lagi. Jadi Mu'adz ini sosok yang sangat haus dengan apa? Nasihat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, idza asa'ta fa ahsin. Nasihat yang kedua, wahai Mu'adz, andaikan engkau melakukan sebuah perbuatan buruk, maka segera lakukan kebaikan. Segera apa? Lakukan kebaikan. Kenapa coba? Supaya menghapus dosa. Jadi habis melakukan dosa, cepat-cepat beramal soleh. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau nggak salah Syekhul Islam, jadi kalau kita habis melakukan dosa, maka lakukan amal soleh menggunakan alat yang tadi dipakai buat dosa. Contohnya, alat kita melakukan dosa apa? Mata. Bar. Ki orang tahu maksiat mata ki? Bar jelalatan. Maksiat bukan? Maksiat. Segera baca Quran. Matanya dipakai buat apa? Baca Quran. Ya. Bar ngeplak bojone. Segera amal soleh pakai tangan itu. Priwe? Mijeti bojone, insyaallah. Jadi kata Syekhul Islam, ini nggak harus, cuman alangkah baiknya seperti itu. Jadi alat yang tadi dipakai buat maksiat segera digunakan untuk apa? Beramal saleh. Ya, oke. Qul qala ya Rasulullah zidni. Ternyata Mu'adz masih apa? Masih pengen minta lagi. Zidni wahai Rasul, tambahkan wahai Rasul. Padahal sudah kasih berapa? 2. Kata Nabi SAW, istaqim wal yahsun khuluquk. Istiqomahlah dan hendaklah engkau berakhlak mulia. Jadi kalau istiqomah ini mungkin terkait dengan hablum minallah, akhlak mulia ini terkait dengan hablum minan nas. Hadis riwayat Al-Kharaiti di dalam kitab Makarimul Akhlaq dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Jadi Mu'adz ini selalu nempel terus sama Nabi SAW. Belajar siang malam, ketika Nabi SAW di Madinah, ketika Nabi SAW safar. Sampai Nabi SAW melihat memang Mu'adz ini layak untuk mendapatkan pujian. Dan Rasulullah SAW kalau memberikan pujian, beliau sangat selektif. Tidak ada ceritanya Nabi basa-basi memberikan pujian.
Jadi kalau Nabi SAW memberikan pujian, berarti orang yang dipuji ini memang recommended. Itu semacam rekomendasi. Kalau orang sudah dipuji sama Nabi SAW, layak dijadikan rujukan. Salah satu sahabat yang mendapatkan sekian banyak pujian adalah sinten? Mu'adz. Salah satunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Ad-Dhiya, Al-Maqdisi dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, wa a'lamuhum bil halali wal harami. Umatku yang paling ngerti hukum halal haram, Mu'adz bin Jabal. Coba bayangkan Nabi SAW. Umatku yang paling ngerti halal haram. Kalau istilah kita sekarang ilmu fikih. Istilah kita sekarang ada. Umatku yang paling paham halal haram, sinten? Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan sabda itu, Mu'adz usianya belum nyampe 30 tahun. Coba jangan bayangkan. Belum nyampe 30 tahun. Kita sekarang sudah berapa? Ana sing 40, ana sing 50, ana sing 60, ana sing 70. Ilmu kita dibandingkan Mu'adz nggak ada seujung kukunya. Itulah ketekunan Mu'adz. Ya. Di dalam belajar dari Nabi SAW, sehingga beliau mendapatkan rekomendasi seperti itu. Gak hanya urusan fikih, termasuk ilmu Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Jadi di antara para sahabat Nabi SAW ada sosok-sosok yang unggul di dalam berbagai bidang. Salah satunya Mu'adz di bidang fikih, dan Mu'adz juga punya keunggulan di ilmu Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Istaqri'ul Qur'ana min arba'ah." Belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Berapa? 4. Yang pertama, min Abdillah ibni Mas'ud. 1. Ibnu Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Dan dari Salim. Salim itu adalah budaknya Abu Hudzaifah. Bayangkan, budak. Ya, tapi direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Wa Ubay ibni Ka'bin. Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat, wa Mu'adz bin Jabal. Kita ulangi. 1, Ibnu Mas'ud. 2, Salim, budaknya siapa? Abu Hudzaifah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Mu'adz bin Jabal. Baik.